Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan mempelajari mengenai perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu manakala ada sebuah peningkatan di salah satu variabel, itu akan mengakibatkan variabel lain juga meningkat. Nah, meningkatnya itu secara teratur. Nah, itulah yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Gitu ya. Jadi kita mulai saja analisa untuk mengenai soal-soalnya. Nomor 1. Di situ disebutkan terdapat dalam setiap keranjang buah terdapat serikaya, sawo, dan sirsat dengan perbandingan 5:2:4. Jika banyak sawo 4 buah, tentukan banyak serikaya dan banyak sirsaknya. Kita tulis perbandingannya dulu. Serikaya banding sawo banding sirsak itu sama dengan 5:2:4. Jika banyak sawonya 4, jadi sawonya 4, ini 4 ya. Berarti di bagian mana nih? Nah, ini itu 4. Nah, seperti itu. Yang diminta adalah tentukan banyak serikaya dan banyak sirsaknya. Nah, padahal variabel yang diketahui siapa? Yang diketahui adalah sawo. Ya. Sawo. Berarti kita bisa nulis yang pertama untuk mencari serikaya ya. Serikaya, maka kita bisa mencari perbandingan sawo dibanding perbandingan serikaya aja ini. Serikaya sawo sama dengan jumlah serikaya jumlah sawo. Perbandingan serikayanya ini 5/4, sawonya kan perbandingannya 2, 2 sama dengan jumlah serikaya dibagi jumlah sawo. Sawonya berapa? 4. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan silang. Kalikan silang itu bagaimana? Tinggal ini kalikan di sini. Berarti 4 kali 5 dibagi 2 sama dengan jumlah serikaya. Coret saja ini. 2, 10 sama dengan jumlah serikaya ada 10 buah. Terus kemudian kita akan mencari jumlah sirsaknya. Sirsak ya. Berarti jumlah sirsak per jumlah sawo sama dengan perbandingan sirsak dibagi perbandingan sawo. Seperti ini. Jumlah sirsaknya yang dicari. Sirsak yang dicari. Jumlah sawonya jelas tadi disebutkan 4. Perbandingan sirsaknya itu 4 ya. Perbandingan sawonya, ini sawo 2. Nah, ini tinggal ditarik ke sana. Berarti jumlah sirsak sama dengan 4/2 kali 4. Bagi saja ini 2 sama dengan 8. Jadi jumlah sirsaknya adalah 8. Kita lanjut nomor 2. Perbandingan satu kelinci dibanding dengan satu ikan adalah 14/3. Jadi kita bisa tulis kelinci dibanding ikan ya, kayak gini. Kelinci dibanding ikan sama dengan 14/3. Maka kalau untuk 10 kelinci adalah 225 kg, hitunglah berat 10 ikan. Nah, kita tinggal hitung saja. 10 ikan dibanding 10 kelinci ya, sama dengan kalau satu kelinci satu ikan dibagi satu kelinci. 10 ikan yang ditanyakan, 10 kelincinya 225 sama dengan satu ikannya itu 3, kelincinya 14. Nah, berarti
10 ikan sama dengan 3/14 kali 225. Nah, ini tinggal kalian hitung sendiri ya. Silahkan diselesaikan. 225 dikalikan 3, kemudian dibagi 14. Seperti itu. Itu nanti kalian bisa langsung mendapatkan nilai akhirnya. Ini benar ya, kelinci 14, ikannya 3, 10 kelinci 225. Ya udah benar. Ini udah, nanti biarkan 10 ikan saja. Ini soalnya yang dicarikan hitunglah berat 10 ikan. Jadi tidak perlu nanti dicari berat per ikannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kertasnya mana ya? Selanjutnya untuk nomor yang ketiga, di kelas 7A ada 12 siswa putra. Ini kita lihat dulu. Nomor 3 ya. 7A 12 ini putra, putri. Putrinya 15. 7B 8 putra, 6 putri. Yang 7C 4 putra, 5 putri. Tentukan kelas yang mempunyai perbandingan banyak siswa putra dan siswa putri yang sama. Coba kita sederhanakan ini ya. Kalau kita sederhanakan yang ini, tentunya kalau 12 dengan 15 kan bisa dibagi 3. 12 dibagi 3 itu dapat 4. 15 dibagi 3 itu dapat 5. Nah, ternyata yang sama siapa? 4 dan 5 dari 7C. Nah, ini kan sama ini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa untuk yang memiliki perbandingan yang sama adalah 7A dan 7C. Selanjutnya yang B. Jika kelas 7A bergabung dengan kelas B, tentukan perbandingan banyak siswa putra dan putri. Nah, ini digabung putranya. 12 tambah 8 itu dapat 20. Putranya ya. Ini digabung dapat 21 putrinya. Berarti putra banding putri itu sama dengan 20 banding 21. Untuk perbandingan banyak siswa putra dan siswa putrinya. Berarti ini selesai ya. Untuk yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Tono melakukan pendakian ke gunung ya. Ke gunung, setiap kali ia berjalan sepanjang 100 meter, ia berada 2 meter lebih tinggi dari tempat semula. Jika ia berjalan 500 meter, tentukan perubahan ketinggian yang dia alami. Jadi caranya mudah ini. Kita cukup membandingkan. 4. Kalau 100 meter, dia pada ketinggian 2 meter. Kalau berjalan 500 meter, ada berapa ketinggiannya? T-nya berapa? Atau T sama dengan berapa? Nah, karena ini kan merupakan perbandingan senilai ya, kita cukup menambahkan apa? Per saja di sini. Nah, sudah langsung jadi ini. 100 per 500 sama dengan 2 per T. Nolnya coret, kalikan silang ya. 1 kali T sama dengan 2 kali 5. T sama dengan 10 meter. Jadi ketinggian perubahan ketinggiannya yang dialami adalah 10 meter. Ya. Kalau tadi berjalan 100 meter, ketinggiannya tambah 2 meter. Tapi kalau dia berjalan 500 meter, ketinggiannya berubah menjadi 10 meter. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor terakhir. Nah, ini soal HOTS ini. Dua segitiga sebangun dapat digunakan untuk menentukan tinggi suatu benda. Misalkan Amir mempunyai tinggi 168 cm dan membentuk bayangan
sepanjang bayangannya 210 ya, berarti sini 210. Di saat yang sama, bayangan dari tiang bendera adalah 9,5 meter. Sebutkan dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga yang sebangun adalah segitiga ABC dan segitiga XYZ. Jadi segitiga ini dengan ini. Sebangun itu syaratnya apa? Syarat sebangun yang pertama adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, itu adalah syarat kesebangunan. Kemudian yang B, perlihatkan perbandingan pada kedua segitiga. Pak Jul gambar ulang di sini. A-nya di sini A. Aduh, salah. A, B, C. Kemudian yang gede X, Y, Z. Nah, ini karena sebangun, di soal kan sudah dinyatakan sebangun, berarti kita bisa menggambarkan apa? Nah, sisi yang sudut yang bersesuaian kan ini siku-siku, ini siku-siku. Otomatis ini itu sebangun dengan ini. Ini sebangun dengan ini. Ini sebangun dengan ini. Atau kita kalau mau menuliskannya adalah AB banding XY sama dengan, jadi yang sama. Tegak dengan tegak, mendatar dengan mendatar, miring dengan miring. AB banding XY, BC dengan YZ, kemudian apa lagi nih? AC dengan XZ. Itu adalah perbandingan pada kedua segitiga. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung. Hitunglah tinggi tiang bendera. Kita masukkan saja. Mengenai tinggi Amir adalah 168, kemudian bayangan Amirnya 210, kemudian bayangan tiang bendera di saat yang sama bayangan dari tiang bendera 9,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi. Nah, seperti ini. Berarti kita pakai perbandingan yang mana? Kita pakai perbandingan yang ini, ya. Jadi AB dibanding XY sama dengan BC dibanding YZ. Jadinya apa? AB-nya itu 168 cm dibanding 210 cm sama dengan BC-nya sebentar. XY-nya itu ini T, T ya, diganti T ya. Seperti ini. Ini T. BC-nya, BC 210 cm per YZ. YZ 9,5 cm. Nah, ini tinggal kita kali ini meter ya. Nah, ini sentimeternya bisa hilang. Seperti ini. Nah, sedemikian hingga kita bisa kali silang. T kali 210 sama dengan 168 dikali 9,5. Maka T sama dengan 168 dikali 9,5 dibagi 210. Nah, ini silahkan kalian hitung sendiri. Nanti ketemunya dalam bentuk meter satuannya, karena di sini masih ada meter ya. Meternya kan nggak dicoret, yang dicoret itu sentimeternya. Gitu. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.